channelnya, coba izin tak call dulu. Oke, sepertinya Ustadznya sudah online dan mungkin lagi proses masuk ke dalam. Oke, selanjutnya Assalamualaikum Pak Ferdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Pak Firman. Ferdi? Sehat Pak Ferdi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Zainal Mutakin. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, sehat Ustadz? Masih di mute sepertinya Ustadz. Oh ya, baik. Bismillah, bismillah, tes. Oke, bismillah, alhamdulillah ya. Prima Ya. suaranya Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi di mana Ustadz? Di pesantren atau di rumah Ustadz? Di pesantren nih. Alhamdulillah. Kapan santrinya berkunjung? Kita belum juga dibuka ya di sini ya pintunya ya. Oh iya. Jadi kita masih online dulu sementara Ustadz ya. Baik, izin membuka aja sambil menunggu jamaah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sampai saat ini, salah satunya nikmat iman yang masih tertancap di dalam hati kita semua dan nikmat-nikmat lainnya yang tak terhingga. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah jadikan kita termasuk hamba yang selalu bersyukur. Salawat teriring salam tidak lupa kita sampaikan ke baginda kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan semoga juga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mulai materi, ada beberapa informasi yang kami sampaikan. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu semua bisa share link room ini ke teman-teman rekan kerjanya, bisa sama-sama kita melangkahkan kaki ke surganya Allah Subhanahu wa taala melalui menimba ilmu bersama Astra Grafia insya Allah. Yang pertama informasinya insya Allah untuk minggu ini tentang kajian tauhid bersama Ustadz Zainal Mutakin LC, alhamdulillah beliau sudah ada. Yang kedua, agar lebih interaktif dimohon kepada para jamaah untuk menyalakan kamera agar tidak seperti radio ini ya. Dan yang ketiga, berikut informasi agenda Perisai Astra Grafia. Sepertinya ada masalah teknis. Jadi langsung saja mungkin kami persilakan kepada Ustadz Zainal Mutakin dikarenakan azan maghrib sekitar 17.45. Semoga 17.40 kita sudah bisa diakhirkan ya Ustadz untuk persiapan sholat maghrib juga, dan semoga nanti jam 17.35 Bapak Ibu semua bisa langsung kita diskusi tanya jawab jika ada yang masukan kepada Ustadz Zainal Mutakin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit mengupas tentang dunia di mana kita tinggal sekarang ini. Mengapa agar kita tidak tertipu dengan fenomena dunia yang menggelincirkan manusia-manusianya sampai lupa kepada Robnya. Tujuannya adalah karena sejatinya manusia akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan yang sebenar-benar kehidupan adalah kehidupan akhirat Allah. Maka di kesempatan berbahagia ini dalam waktu yang singkat kita bicara tentang agar dunia mengejar kita, mengejarmu. Jadi kalau kita telisik dari beberapa sumber literasi tentang keislaman bahwa ada orang-orang yang dunianya datang menghamba kepadanya tanpa ia meminta karena ia memiliki amalan-amalan tertentu, amalan-amalan yang dahsyat gitu ya, amalan-amalan yang hebat. Nah itu kita dari berbahagia ini kita sedikit mengupas tentang amalan-amalan tersebut sekaligus mengetahui tentang hakikat sebuah sebuah dunia di mana kita terkadang bertarung berlomba untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang hebat tersebut. Bahwa Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bahwa Allah berpesan kepada kita nih pada surat Yunus ya, perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tumbuh dengan subur karena air itu tanaman-tanaman di bumi diantaranya ada yang dimakan manusia ya dan binatang ternak hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah keadaan azab kepadanya, azab kami di waktu malam dan siang. Air yang turun dari langit menguasai bumi diserap oleh pohon, kemudian berbuah, ternak-ternaknya pun segar, dan kehidupan itu memukau ya petani, peternak gitu ya, sampai-sampai dia lupa dengan tujuan hidup yang sebenarnya, bukan untuk itu. Maka dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya orang yang sudah panen sawahnya, maka disabitlah dituailah tanaman tersebut seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Artinya kalau kita lihat padi yang menguning, lalu kemudian padi kuning itu langsung dibabat habis, diangkut padinya. Akhirnya sawah itu menjadi sawah yang kosong kembali. Seperti itulah permisalan dunia. Jadi ada pasang surutnya, ada naik turunnya. Karena itu tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Yang ada hanyalah kesementaraan. Semuanya sifatnya temporer. Apapun bentuk ujiannya pun adalah temporer. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji engkau dengan baik buruknya, dengan lapang dan sempitnya, dengan kaya dan miskinnya, dengan susah dan mudahnya, dengan gembira dan sedihnya. Nah, ini etape silih berganti seperti roda berputar. Dan itu akan terus terjadi berulang. Maka nggak bisa kita permanen kekayaannya, nggak bisa. Nggak ada sukses permanen. Yang ada hanya temporer saja. Maka apa yang kita kejar dari dunia ini? Begitu ya. Ini bukan mengajarkan kita untuk hidup miskin, tidak. Tapi untuk memahami tentang hakikat dunia. Berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah surat Al-Imran tentang hakikat dunia. Allah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Kita saksikan bahwa jadi pejabat tinggi ukurannya cuma 5 tahun, 10 tahun gitu ya.
Ya, sampai pun jadi presiden ya cuma 2 periode lah gitu. Sampai pun jadi lurah desa itu kan nanti dimutasi. Sampai pun jadi pejabat-pejabat tinggi yang dieluk-elukan di kantornya. Tapi saat pulang ke rumah biasa aja gitu. Bahkan di masyarakat dia menjadi warga masyarakat biasa. Sesungguhnya tidak ada yang istimewa di dunia ini, tidak ada. Yang istimewa itu adalah mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menipu. Ya, bahkan kenikmatannya itu kenikmatan makan saja kan sebatas ujung jari ini. Ya, makan oncom sama makan apa namanya? Makan bakwan itu bedanya di lidah. Gitu. Sama halnya makan apa namanya? Makan makanan yang super mewah gitu. Sampai-sampai kita cari kuliner ke Bandung, ke Jogja dan sebagainya. Itu hanya perbedaannya di lidah saja. Setelah makan selesai, maaf, kenikmatannya nggak sampai bertahan 2 hari di tenggorokan. Ya, kelezatan tidak pernah bertahan di perut selama 3 hari, nggak pernah. Hanya di lidah saja. Jadi kenikmatannya hanya menipu. Sama halnya, hubungan suami istri kenikmatannya hanya di ujung jari ini saja. Setelah itu punya anak dia berpikir, setelah itu dia harus membeli susunya, setelah itu dia harus menyekolahkannya, mendidiknya dan membesarkannya. Maka ini PR buat kita bahwa sesungguhnya Allah jadikan kehidupan dunia ini dengan lelah letih. Gitu ya, bukan kenikmatan yang menipu. Lelah letihnya itulah memiliki unsur-unsur ibadah-ibadah yang menjadikan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah melewati pasar dan para sahabat ada di sekelilingnya. Nah, beliau mendapati bangkai seekor kambing yang telinganya kecil. Bangkai ya, berarti sudah mati. Lantas beliau mengangkat batang telinga bangkai kambing tersebut sambil mengatakan menyuridu hadza bidirhamin. Siapa yang mau kambing ini dengan harga 1 dirham? Dengan harga 1 dirham. Maka mengangkatlah tangan seorang sahabat mengatakan, jangankan engkau tawarkan kami untuk membeli, diberikan saja secara gratis kami tidak mau, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul mengatakan, demi Allah, dunia itu betapa lebih hina di sisi Allah daripada seekor kambing ini yang engkau tidak mau menerimanya. Sekali lagi, la dunya ahwanu lihadza al-ghanam. Sungguh dunia itu betapa sangat hinanya ketimbang kambing yang kupingnya sudah patah ini. Kambing yang menjadi bangkai. Ini lagi-lagi pesan kepada kita betapa dunia menjadi rebutan yang sangat luar biasa. Proyek, rebutan, tender, rebutan, gitu ya. Apalagi jabatan, rebutan, mutasi pengen tempat yang basah. Apalagi rolling, tempat, Pak, ya, ingin mendapatkan tempat yang strategis dan sebagainya. Kita lupa bahwa itu adalah bahagian daripada amanah yang kita kelak dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengatakan pada surat Al-A'raf ayat 32, gitu ya. Maka tidak diharamkan untuk mengejar dunia, tidak ada larangan untuk mengejar dunia. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hamba yang enggak ada? Gitu ya. Jadi tidak ada pelarangan, silakan. Siapakah pula yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakan siapa? Tidak ada. Semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman. Lilladzina amanu. Maka nikmatnya orang beriman itu, Bapak Ibu, nikmatnya orang beriman itu ni'mal mal fi yadis salih. Nikmatnya harta itu di tangan orang soleh. Kenapa? Karena bisa berinfak sebanyak-banyaknya. Bisa bersedekah sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Nah ini. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ting buat kita. Maka Nabi mengajarkan kita sebuah doa.
Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah dalam urusan agama kami. Jangan sampai musibah itu menimpa pada agama kita, sampai kita maaf kufur, gitu ya. Sampai kita musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wala taj'alid dunya akbara hammina, dan janganlah wahai Allah dunia ini menjadi obsesi kehidupan saya. Tujuan besar hidup saya tidak. Tujuan hidup kita adalah akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkali-kali maaf. Usikum wa nafsi, saya menasihati pribadi, janganlah menyekolahkan anak-anak agar dia nanti bisa kerja. Janganlah kita melepas anak-anak kita mencari ilmu agar dia bisa jadi pejabat. Jadi mudah mendapatkan uangnya. Tidak. Tapi kita berharap agar anak kita sekolah itu agar dia menjadi pribadi yang baik, menjadi memiliki akhlak yang mulia. Maka disinilah yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, menyekolahkan anak agar anak bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin besarnya. Begitu pula halnya Nabi mengajarkan kepada kita sebuah hadis, wallahi madunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'. Kata Nabi, demi Allah tidaklah dunia itu dibandingkan akhirat kecuali seperti seseorang dari kalian mencelupkan jarinya ke laut. Maka lihatlah apa yang tersisa dari jarinya jika ia keluarkan dari laut. Jadi kalau ada samudra lautan yang luas, maka dicelupkanlah dari tersebut, lihatlah apa yang tersisa, apa yang kembali. Fal yanzur bima yarji. Lihat qataratun minal ma', gitu ya. Tetesan-tetesan air itu akan turun, gitu. Tetesan air akan turun. Nah, itulah nikmat-nikmat dunia yang terlihat jatuh dari ujung jari itu adalah nikmat-nikmat dunia, gitu. Sedangkan lautan yang sangat luas itu adalah nikmat akhirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu apa bahaya dunia? Ya. Bahaya dunia kita harus lihat, ini hadisnya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man kanatid dunya hammahu. Barang siapa dunia itu menjadi tujuan utamanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Ya, pikiran kita pulang ke rumah bicara bisnis, gitu ya. Sampai-sampai anak tidak disapanya, keluarga tidak disapanya, bangun tidur pun sama, bicara bisnis, gitu ya. Nah, itu Masya Allah. Yang pertama kali dipegang adalah HP, bukan Quran. Sampai malam pun bangun, ia lihat HP bagaimana kurs dolarnya sudah naik atau malah turun, gitu. Nah, ini yang terjadi di dalam masyarakat kita. Maka farraqallahu amrah, ya, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan ia fakir. Fakir itu sejatinya secara bahasa artinya butuh banget, gitu. Artinya dia mengejar dunia, gitu, capek luar biasa lelah. Ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Ya, dan tidak pernah merasa cukup sama sekali. Faqrahu itu. Enggak, maaf, sudah punya uang 100 juta, dia cari lagi untuk 100 juta, dia tambah lagi 200 juta, dia cari terus begitu. Dan tidak akan pernah selesai. Ya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan padahal dia tidak mendapatkan harta benda di dunia melebihi dari apa yang telah ditetapkan baginya. Sekencang-kencangnya seseorang itu mengejar dunia,
dia pasti akan mendapatkan apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Ya jatahnya maaf, 8 juta ya 8 juta. 5 juta 5 juta. Gitu. Gitu. Wa man kanatil akhiratu niyatu, berikutnya pesan Nabi, dan barang siapa yang menjadikan akhirat niat tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpun urusannya. Sebaliknya kalau tujuan dia untuk akhiratnya, maka Allah jadikan dunia sujud menghamba kepadanya. Gitu ya. Jama'allahu lahu amrah. Allah himpun urusannya. Yang tadi perkaranya hanya masalah hidupnya selesai dengan sebulan, Allah selesaikan bisa dengan sepekan. Ya, ini ada jamaah kita, teman-teman yang dirahmati Allah, pengen pergi haji gitu ya. Dia nangis minta sama Allah. Kuotanya sampai 2028. Dia sudah daftar dari 2015. Masya Allah luar biasa itu. Dan apa yang terjadi ketika dia melakukan pinta dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya menakjubkan. Tahun ini dia berangkat, padahal harusnya 2028. Dia nangis mengatakan, Ustaz, saya berangkat tahun ini Ustaz dengan istri. Loh, kata antum 2028. Iya, 2028. 2028. Tapi tiba-tiba ditelepon oleh pihak Kementerian Agama bahwa tolong addressnya dilengkapi. Karena beberapa orang yang banyak berhalangan untuk tidak berangkat tersebab dampak PPKM. Subhanallah. Lihat, depannya dia punya amalan tertentu. Apa amalannya? Ramadan kemarin, itu 10 terakhir Ramadan, Bapak Ibu, dia kuat dalam doanya meminta, ya Allah, pergi haji, ya Allah, pergi haji. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Masya Allah. Ya, jama'allahu lahu amrah. Allah kumpulkan jama'allahu lahu amrah. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Jadi dunia itu datang, Wak. Ya, dunia itu datang wa hiya raghimah. Sujud merendah menghamba kepada orang tersebut. Maka salah orang saleh itu didatangi oleh para raja dahulu. Didatangi mau apa kamu? Mau kendaraan, mau kekayaan, mau kenikmatan dunia. Orang saleh mengatakan terima kasih. Kalau engkau ingin memberi, berikan kepada fakir miskin. Tidak berikan kepada kami. Datang itu dunia, Pak. Gitu ya. Maka disinilah yang perlu kita pahami. Sekali lagi jamaah yang dari Allah, kita tidak bukan dalam rangka mencela dunia ya. Walaupun Allah lewat lisan Rasulnya mencela dunia gitu. Dunia mal'unun wa dunya mal'unatun. Dunia itu terlaknat. Kecuali yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita terlaknat. Kalau rumah kita isinya adalah kemaksiatan. Kendaraan kita terlaknat. Kalau kendaraan itu kita gunakan untuk kemaksiatan. Ya, harta kita terlaknat. Kalau tidak ada sedekahnya. Kalau tidak ada ketawaduannya. Kalau tidak ada dalam rangka ketaatan kepada Allah. Apa itu? Menyekolahkan anak sampai sekolah tinggi. Gitu ya. Memberikan kepada orang tua, memberikan kepada sanak famili. Itu. Nah, ini Masya Allah. Jadi bahaya di dunia, hati-hati. Ya. Lalu bahayanya dunia, ya inilah. Innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bidunya jahilun bil akhirat. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci setiap orang yang pandai dalam urusan dunia, tapi bodoh dalam urusan akhirat. Orang paham dengan listrik, ya Masya Allah, ilmu pertambangan, Pak, minyaknya, ilmu nikelnya, betul ya, ilmu telekomunikasinya luar biasa, ilmu komputernya sampai hafal, Pak, sel-selnya semuanya sebagainya. Tapi jahilun bil akhirat. Baca Quran dia nggak bisa. Ya, siap sholat dia nggak tahu itu bacanya apa, isi bacaannya. Terjemahannya sholat pun dia nggak tahu. Padahal maaf, udah 25 tahun dia sholat. Dia bukan mu'alaf. Gitu. Tapi nggak ngerti apa arti inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Ya Rabbi firli warhamni wajiburni. Apa arti wajiburni? Dia nggak paham sama sekali itu. Yang dibaca nggak ngerti itu. Jahilun bil akhirah. Allah benci dengan orang yang sangat pintar dengan dunia, tapi bodoh dengan akhiratnya. Ya, ini penting buat kita renungkan. Manhumani la yasma'ani. Nabi mengatakan ada 2 orang yang tidak pernah merasa kenyang. Penuntut ilmu, agama, dan pencari dunia.
Orang yang nut ilmu agama tidak akan pernah puas, Pak. Dia baca Quran, dia buka tafsir hadis, dia buka usul fikihnya dan sebagainya. Dan orang mencari dunia pun tidak akan pernah puas-puasnya. Mana yang Anda pilih? Gitu ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati bahayanya dengan dunia. Imam Ghazali menyebutkan dengan kata istidraj, artinya pembiaran. Jadi orang-orang yang mendapatkan nikmat sedangkan dia lupa Allah, gitu ya. Mereka tidak sholat, mereka nggak ngaji. Allah berikan pembiaran, dibiarkan hidupnya penuh dengan kemewahan. Bahkan ditambah lagi nikmat-nikmat dunia. Ya, tidak berhenti melakukan hal yang melakukan maksiat. Silakan ambil di dunia. Zina, main judi, melampiaskan nafsu syahwatnya. Bahkan Malik Al-Mughis ya menyebutkan istidrat itu adalah pemberian kesenangan untuk orang-orang yang dimurkai Allah. Ambil tuh. Kalau bahasa orang kasih makan sama ludah gitu ya. Kita punya anak Pak yang nakal, susah diatur, motor dijual gitu ya. Udah habis uangnya diminta lagi. Dia ngambil perhiasan orang tuanya, dia kabur tuh. Dia pulang ke rumah, dia marah sama orang tuanya. Apa kata orangnya? Ambillah benda orang tua lu semua. Ambil semuanya. Kan gitu ya. Ambil, jangan pulang sekalian. Itu kata-kata ambil bukan perintah. Kesel. Gitu ya. Maka Allah pun kesal dengan hambanya. Ambil ke dunia. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ gitu. Hati-hati mereka maksiat, ya, dibentangkan nikmatnya oleh Allah, maka matinya mereka dalam keadaan su'ul khotimah. Yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, ini ancaman Allah. Ketika Nabi melihat, Allah melihat nabinya banyak dilecehkan, nabinya banyak dihina, apa kata Allah? Fadzarni wa may yukadzibu bihadzal hadis. Serahkanlah urusanku, wahai Muhammad, urusannya kepadaku. Biar aku habisi mereka semuanya. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Sanastadrihum min haitsu la ya'lamun. Gitu ya. Matinya mengenaskan, Pak. Ya. Kapan dunia datang kepada kita? Dunia datang kepada kita yang pertama ketika kita obsesikan hidup kita untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menghendaki keuntungan akhirat, gitu ya, nazid lahu fi harsi, maka kami tambahkan keuntungan baginya. Dunia datang kepadanya, dunia sujud kepadanya. Wa man kana yuridu hasad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang obsesi hidupnya hanya dunia saja, aku berikan nikmat dunia tapi sebahagian. Ambil di dunia. Bapak Ibu, pondok kami kedatangan suami istri mengatakan bosnya memberikan zakat ke sini 60 juta. Kita katakan besar sekali ini. Ya alhamdulillah Ustaz, nggak apa-apa. Bos saya ini sedekahnya, zakatnya tuh 200%. Dia tutup mata urusan dunia, sebodoh amat. Karena Allah sudah banyak tidak berhitungan kepada hambanya. Maka zakat bosnya itu pimpinannya 200%, Pak. Masya Allah, luar biasa itu. Kita tanya itu kembali modal nggak? Bukan kembali modal, beruntung luar biasa. Jadi perjanjiannya kepada Allah, akadnya kepada Allah. Man yukridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran. Yang meminjam, yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah berikan tuh balasan yang hebat. Luar biasa, 200% zakatnya. Kita zakat kita udah 0,5%. Mengapa? Mengobsesikan dirinya untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang kedua, agar dunia datang kepada kita, milikilah sifat qanaah. Ya, laisal ghina an kasratil irdi. Orang yang kaya itu bukan yang banyak materinya. Orang kaya itu adalah orang yang lapang hatinya. Gitu ya. Lihat orang-orang kampung, Pak, Masya Allah. Ketika dikasih nikmat gitu. Ya, nggak bangga-bangga banget gitu.
dikasih mobil Alphard, dia bingung naruhnya di mana, gitu ya. Ya nggak punya garasi, gitu. Lagi pula beli bensinnya mahal, udah nggak usah lah, gitu. Maka kita lihat kehidupan bersahaja itu ada, Pak, di tengah-tengah kehidupan kita, gitu. Mereka yang tolak ukurnya bukan materi, tolak ukurnya adalah hati. Itu apalah artinya harta melimpah ruah tapi hatinya sempit, gitu ya. Yang berikutnya adalah bagaimana agar dunia bisa datang kepada kita. Banyak-banyak memberi, banyak-banyak sedekah. Ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Beliau mengatakan, bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin, dan masih punya keinginan untuk kaya. Dan janganlah kamu menunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, baru ngomong tuh. Itu yang harta sono untuk si fulan, harta sono untuk orang miskin, gitu. Berbeda, Pak. Maka sedekah dalam keadaan sehat, dalam keadaan punya itu lebih hebat dibandingkan sedekah yang apabila sudah akan datang kematian. Gitu ya. Dan yang terakhir, agar kita bisa merasakan dunia datang kepada kita dan menghambakan diri kepada kita adalah banyak-banyak bersyukur. Kun wari'an takun abadas. Jadilah orang yang wara, itu maka engkau akan menjadi hamba yang paling berbakti. Dan jadilah orang engkau yang qanaah, maka engkau akan menjadi hamba yang paling bersyukur. Gitu ya. Baik, waktu tidak mencukupi, sudah jam 5:39. Semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Zainal atas materinya tentang agar dunia mengejarmu. Dan mungkin dari para jemaah yang ingin bertanya kami persilakan, mau raise hand ataupun di kolom chat. Silakan mungkin dari Mas Bayu, Mas Denny, Pak Henry, Pak Kunto, Pak Rafiq, Mbak Tati, Mas Ahmad. Oh, silakan kepada Pak Kunto. Langsung di open mic aja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau tadi kalau saya perhatikan kan salah satu cirinya itu kan qanaah ya Pak Ustadz ya. Artinya berserah gitu kan. Ya seperti kita ketahui kan kadang-kadang keadaan kita juga naik turun gitu ya Pak Ustadz ya. Kalau lagi ditimpa cobaan lah gitu. Nah, ada kiat-kiat khususnya nggak Pak Ustadz ya agar kita tuh tetap istiqomah qanaahnya gitu, nggak gampang goncang. Kalau anak gaul sekarang bilangnya nggak gampang galau gitu Pak Ustadz. Ya. Terima kasih, jazakallah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Iya, terima kasih Mas Bayu ini, Mas Aji ya. Terima kasih, barakallahu fiik. Ini Nabi punya cara itu ya agar bisa belajar qanaah. Falyanzur ila man adnau minka. Banyak-banyak melihat yang kehidupannya lebih rendah dari kehidupan kita. Gitu ya, yang ekonominya mungkin sulit, kita datanglah ke rumahnya. Lihat bagaimana kehidupannya bersama anak dan istri. Gitu ya, agar terasa bahwa ada yang lebih menderita dari kita. Ada yang lebih parah hidupnya dari kita. Ada yang lebih banyak masalahnya dibanding kita, gitu ya. Sampai-sampai seorang ustadz didatangi oleh seorang ibu, Pak Ustadz, saya Pak Kiai, saya punya masalah. Gimana penyelesaiannya? Apa Ibu? Ini saya habis operasi rahim, diangkat rahimnya. Saya baru punya anak satu. Ini bencana bagi diri saya. Saya stres, saya nggak bisa tidur, Pak Kiai. Pak Kiai tersenyum, lalu Pak Kiai mengatakan, Ibu maaf, yang diangkat rahimnya saja kan? Iya Pak Kiai. Jantung diangkat nggak? Enggak. Paru-paru masih ada? Ada. Liver masih ada? Ada. Kepala, kaki, tangan copot semua? Enggak gitu. Ya. Lalu si ibu terdiam mengatakan, iya Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum, saya pamit. Saya kurang bersyukur. Ya, sesungguhnya masih banyak yang tersisa kok. Jujur kita sadari. Kita ini lebih banyak bahagianya ketimbang sedihnya. Lebih banyak senyumnya ketimbang menangisnya. Gitu ya. Lebih banyak senang ketimbang susahnya. Tapi mengapa lebih banyak mengeluhnya ketimbang bersyukurnya? Karena kita lebih banyak melihat urusan orang lain yang tingkat kenikmatannya lebih banyak. Dan maaf, kepo dengan nikmat yang datang kepada orang lain. Itu penyakit itu.
Gitu ya. Yang kedua caranya adalah mengajarkan keluarga kita lebih banyak taat kepada Allah. Karena Allah mengatakan wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Kalau engkau beriman kepada aku, mentaati perintahku, maka akan aku tunjukkan jalan-jalannya. Artinya apa? Istri itu qanaah. Tiba-tiba dia lapang hati dengan pendapatan yang ada. Mas, udahlah, nggak harus ngoyok lah ngejar proyek. Kapan kita baca Quran? Kapan kita hataman Quran? Ya, sampai kita nggak pernah puasa Senin Kemis. Udahlah, nggak usah ngoyok lah. Dunia cuma sementara gitu. Yang penting cukup untuk anak sekolah, cukup untuk haji dan umroh, gitu kan ya. Ya, cukup untuk biaya hidup kita di dunia, sebatas untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selesai urusan itu. Gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan Allah, Allah jadikan hati kita tuh nggak tertarik dengan dunia. Mohon maaf sebelumnya, saya menanyakan kepada istri, bawa istri ke sebuah perumahan besar. Saya tanyakan, mau punya rumah besar itu? Yang mobilnya 13. Dia mengatakan enggak. Nah, kenapa? Enggak, ribet ngepelnya. Gitu ya. Ribet ngepelnya. Enggak, masalah dunia itu. Kita nggak ada lahan perjuangan. Ya, artinya butuh perjuangan. Jadi isi soleha itu, anak-anak kita yang soleh itu disempitkan hati dari godaan dunia. Artinya nggak kepincut tuh, nggak tertarik dengan tetangga ganti mobil, rumahnya besar, kehidupannya mewah, nggak tertarik sama sekali. Kenapa? Karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah cabut tuh cinta dunia. Allah cabut tuh keinginan untuk maaf, ya liburan ke luar negeri dan sebagainya. Udah yang biasa-biasa aja. Itu kira-kira ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terjawab mungkin Pak Kunto? Atau ada yang masih kurang? Cukup sepertinya ya. Masya Allah. Jazakallah khair Alhamdulillah kembali. cukup. Ya, Alhamdulillah. Makasih jazakallah Pak Ustaz. Baik. Alhamdulillah mungkin sekarang menjelang maghrib ada beberapa informasi juga yang kami sampaikan. Insya Allah bulan depan Ustaz ya. Insya Allah tanggal 6 Juli Ustaz kita berjumpa lagi kajian Tauhid bersama Ustaz Zainal Mutakin. Dan untuk besok kita ada kajian tafsir bersama Ustaz Darwis. Dan untuk informasi selanjutnya ada informasi kandidat calon ketua musola Perisai Astrografia. Alhamdulillah Ustaz. Kita melakukan generasi next generation ya. Insya Allah kandidatnya itu ada Mas Andri, ada Pak Arif, ada Mas Doni, ada Pak Nur. Jadi Bapak Ibu semua silakan mau istiqoroh ya Ustaz mungkin itu yang mau milih. Tapi harus pilih ya termasuk salah satu jamaah Perisai Astrografia. Semoga apa yang kita pilih menjadi ladang dakwah kita juga, ladang pahala juga, meraih berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat sampaikan dari Kang Dani. Mungkin ada info tambahan untuk kandidat calon ketua musola, kapan dan bagaimana caranya? Oke, mungkin akan diinformasikan lanjut di email di berikutnya. Sebelum dan sesudahnya, kami dari Perisai Astrografia mengucapkan jazakallah khair kepada Ustaz Zainal dan para jamaah semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala apa-apa aktivitas kita, pengampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya diberikan kemudahan dalam segala urusan dan kesehatan khususnya. Baik, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, izin pamit ya. Sama-sama Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.